Berpegang Quran dan sunnah Nabi kita laksanakan, membina umat menuju keridhaan Tuhan. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Semuanya dalam keadaan sehat kan? Alhamdulillah sehat. Oke, hari ini sebelum kita mulai aktivitas belajar mengajar, saya akan mengabsen pada hari ini ya. Ahmad Fauzan, Ade Muhammad Raihan, Hadir Pak. Adiba, Hadir. Aditya. Oke, terima kasih. Sekarang sebelum kita mulai aktivitas belajar mengajar pada hari ini, silakan kalian membaca doa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelasnya. Siap, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa. Semoga gampang dipahami. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Sekarang kalian lihat buku kalian itu bab 3 tentang menyematkan jenazah. Ya, buka buku kalian, buku agama kalian. Di bab 4 ya. Bab 4 itu halaman 55. Tata cara penyelenggaraan jenazah. Oke. Di sini sebelum kita memulai aktivitas belajar mengajar pada hari ini, Bapak akan menanyakan dulu kepada kalian apa yang kalian ketahui tentang penyelenggaraan jenazah. Silakan tunjuk tangan bagi kalian yang sudah mengetahui atau melihat di masyarakat kalian. Apa itu sih penyelenggaraan, tata cara penyelenggaraan jenazah? Apa yang kalian ketahui? Ada yang tahu? Yo. Saya Pak jawab Pak. Ya. Dimandiin, kapanin, dan disalatin. Ya, ada lagi yang lain yang kalian pernah lihat ketika penyelenggaraan jenazah itu? Saya Pak. Ya, dikuburin. Ya, benar. Ketika orang menyolatkan, mengkafani, menguburkan, dan terus juga nanti setelah itu, karena ingat ya, nah kalau kita belajar daripada kematian ini, berarti kita harus yang namanya beralih kepada kalimatnya za'iqatul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut ya. Tiap-tiap makhluk hidup pasti akan mati. Nah, hikmah dari kita belajar tentang jenazah ini atau dalam artian kita mengkafani, menguburkan, menyolatkan, memandikan, ini adalah tujuannya untuk mengingat kita kepadanya, karena kita pasti akan kembali kepadanya ya, karena semua manusia kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang hidup pasti akan mati. Nah, oke, itu sekilas dari apa yang kita akan pelajari pada hari ini. Nah, sekarang kita akan berdiskusi ya, yang kelompok kemarin sudah Bapak bagikan, segera untuk berdiskusi pada hari ini kelompok pertama tentang penyelenggaraan jenazah. Ya, silakan kelompok pertama maju ke depan. Anak semuanya tolong diperhatikan, ini adalah kelompok teman kalian yang akan berdiskusi pada hari ini tentang penyelenggaraan jenazah yang akan disampaikan oleh kelompoknya Seka. Kepadanya kami persilakan, jangan lupa nanti di dua termin tanya jawab yang pertama dan kedua. Silakan moderator membukanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tata cara penyelenggaraan jenazah. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator, nama saya Devi Alfianti. Nama saya Tika Faridano. Nama saya Nuraya Alfianti. Nama saya Lujat Nurgati. Nama saya Valeria Mediani. Oke, selanjutnya kita akan
Kak, tata cara memandikan jenazah. Memandikan jenazah berarti membersihkan badan dari kotoran dan najis dengan menggunakan air yang bersih, suci dan mengalir, serta dengan sabun yang bisa membersihkan kotoran yang masih menempel di atas kulit. Syarat-syarat jenazah wajib dimandikan. Yang pertama, jenazah beragama Islam. Yang kedua, tubuh dari jenazah tersebut ada wujudnya meskipun sebagian kecilnya. Yang ketiga, jenazah tersebut bukanlah jenazah orang yang mati syahid, meninggal dalam peperangan membela agama Allah SWT di medan pertempuran. Orang yang berhak memandikan jenazah yang pertama, seorang muslim baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, orang yang memandikan sama jenis kelaminnya dengan jenazah yang dimandikan, kecuali suami atau istrinya atau orang yang masuk dalam kategori mahramnya. Yang ketiga, orang yang paling dekat kerabatannya dengan jenazah. Yang keempat, apabila orang paling dekat kerabatannya sudah tidak ada, maka membandingkan itu berpindah kepada keluarga jauh yang pengetahuan cukup serta amanah dapat dipercaya. Yang kedua, mengafani jenazah. Hukum mengafani jenazah adalah sama dengan hukum memandikannya, yakni fardu kifayah atas orang yang hidup. Kain kafan diambil dari harta si mayit sendiri jika ia meninggalkan harta. Warna kain kafan hendaknya berwarna putih bersih. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadis berikut. Jumlah lapisan kain kafan untuk jenazah laki-laki. Kain kafan yang digunakan untuk mengafani jenazah sekurang-kurangnya adalah selapis kain menutupi seluruh badan jenazah, baik jenazah laki-laki maupun jenazah perempuan. Kain kafan untuk jenazah perempuan. Kain kafan yang digunakan untuk jenazah perempuan yaitu paling utama adalah 5 helai kain dengan rincian sebagai berikut. 1 helai kain bawah baju tutup kepala, kerudung atau cadar, dan kain yang menutupi seluruh badannya. Yang ketiga itu menyalatkan jenazah. Hukum menyalatkan jenazah sama dengan hukum memandikan dan mengafaninya, yaitu fardu kifayah. Yang pertama ada syarat sah sholat jenazah. Itu ada 3. Yang pertama, terpenuhinya syarat-syarat sholat pada umumnya, seperti menutup aurat, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis, serta menghadap kiblat. Yang kedua, sholat jenazah dilakukan secara jenazah dimandikan dan dikafani. Yang ketiga, posisi jenazah diletakkan di sebelah kiblat orang yang menyolatkan, kecuali kalau sholat itu dilaksanakan di atas kubur atau sholat gaib. Terus ada rukun sholat jenazah. Itu ada 7. Yang pertama itu ada niat sholat jenazah. Yang kedua, takbir 4 kali termasuk takbiratul ihram. Yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah setelah takbiratul ihram. Yang keempat, membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW sesudah takbir kedua. Yang kelima, mendoakan jenazah setelah takbir ketiga. Terus yang keenam, berdiri jika mampu. Yang terakhir, mengucapkan salam sesudah takbir keempat. Terus hal-hal yang disunahkan dalam sholat jenazah. Yang pertama, mengangkat tangan pada waktu mengucapkan takbir. Yang kedua, ishar atau merendahkan suara bacaan. Dan yang ketiga, membaca ta'awudz. Yang keempat, menguburkan jenazah. Kewajiban terakhir setelah memandikan, mengafani dan menjalankan adalah menguburkan jenazah di pemakaman. Hukum menguburkan jenazah adalah sama, yakni fardu kifayah. Sebelum jenazah dikuburkan, para petugas
ingin bertanya mungkin? Orang yang berhak buat mandiin jenazah itu siapa aja? Orang yang berhak memandikan jenazah itu ada empat. Yang pertama itu seorang muslim baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, orang yang membagikan sama jenisnya dengan jenazah yang dimandikan, kecuali suami atau istrinya atau orang yang masuk dalam kategori mahramnya. Yang ketiga, orang yang paling dekat kekerabatannya dengan jenazah. Yang keempat, apabila orang yang paling dekat kekerabatannya sudah tidak ada, maka hak memandikan itu berpindah kepada keluarga jauh yang berpengetahuan cukup serta amanah. Coba jelaskan tata cara menguburkan jenazah yang benar. Saya akan menjawab pertanyaannya saja. Satu, ada 3 orang yang turun lebih dahulu ke lubang kubur untuk menerima jenazah. 2 orang itu mempunyai tugas masing-masing. Ini orang pertama menerima bagian kepala, orang kedua menerima bagian tengah, dan orang ketiga menerima bagian kaki. Kedua, beberapa orang berada di atas mengangkat jenazah pelan-pelan dari tempat pengangkat atau kereta jenazah untuk menerima kepada 3 orang yang sudah siap di bawah lubang kubur. Sewaktu jenazah dimasukkan ke dalam kubur, hendaknya yang memasukkan membaca yang keempat, letakkan jenazah di liang lahat dan posisi menghadap kiblat, miring ke barat dengan menunjuk ke utara. Yang kelima, tali-tali yang ada terutama yang ada di bagian wajah atau kepala hendaknya dilepas dan dibukanlah kain kafan yang ada di bagian muka sehingga wajah jenazah dalam keadaan terbuka. Yang keenam, agar jenazah itu tetap dalam posisi miring menghadap kiblat, maka diberi penyanggaan yang terbuat dari tanah yang dibulat-bulat, terutama di bagian kepala dan punggung. Yang ketujuh, pipi kanan jenazah harus menempel ke tanah. Yang ke-8, sebagian ulama berhadapan bahwa jenazah yang sudah dikiblatkan dan sebelum ditutup sebaiknya dikumandangkan azan terlebih dahulu. Namun menurut sebagian ulama yang lain tidak perlu dikumandangkan azan. Yang ke-9, tutuplah jenazah yang sudah diletakkan di liang lahat dan terhadap kiblat dan papan kayu atau yang lainnya, agar jenazah bila sudah ditimbun oleh tanah tidak mengenai jasadnya. Ke-10, timbunlah tanah pelan-pelan sampai rata, kemudian berilah batu nisan atau batu bata sebagai penanda bahwa di bawahnya ada jenazah. Baik, sampai sini presentasi kita berlima. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada kelompoknya Seika yang telah memaparkan tentang penyelenggaraan sholat penyelenggaraan jenazah. Dari tadi yang beberapa Bapak ambil dari pertanyaan 2 teman kalian, dari salah satunya dari Dede, ketentuan yang memandikan jenazah itu seperti apa? Ya jadi gini, saya menjabarkan tentang ketentuan pemandian jenazah. Ketika yang meninggalnya itu seorang istri, lebih utama yang memandikan adalah suaminya. Tapi kalau suaminya tidak bisa, nah makanya kalau perempuan yang memandikan ya perempuan, yang laki yang memandikan adalah laki. Tapi kalau misalkan bicara paling utama ketika istrinya yang meninggal siapa? Ya tadi saya bilang suaminya yang lebih utama, karena biar gimana pun orang yang bicara memandikan itu ya, kalau di sini dilihat di halaman 57, orang yang berhak memandikan pertama seorang muslim laki-laki maupun perempuan, orang yang memandikan sesama jenis kelaminnya dengan jenazah yang dimandikan.
kecuali suami istrinya atau orang yang masuk dalam kategori mahramnya. Itu beda ya. Kalau suami boleh memandikan istrinya, kalau istri boleh memandikan suaminya ketika meninggal. Nah, tapi kalau misalkan istrinya nggak bisa nahan air mata gitu ya misalkan. Nah, itu nggak bisa menangis, nggak bisa menahan air mata, lebih baik kita mencari orang lain untuk memandikan ya. Karena orang yang paling dekat kerabatnya dulu, siapa nih yang akan jenazah? Ya misalkan ada bapaknya, misalkan bapaknya memandikan anaknya, itu nggak ada masalah ya. Yang penting laki dengan laki. Nah, tapi ketika udah tidak ada, pakailah, baru kita pakai amil yang biasa kita laksanakan di info masyarakat. Itu banyak kan rata-rata memandikan itu menggunakan amil. Nah, terus pertanyaan selanjutnya itu yang menguburkan, tata cara menguburkan ya. Tata cara menguburkan tadi benar ya, yang dijawab sama teman kalian itu dari kepala dulu yang dimasukin lubang liang lahat. Jadi misalkan ini kuburan ya, ini kuburan, ini bentuk kuburan. Nah, ini kuburan, ini liang lahat lah ya. Ini ada liang lahatnya di sini nih. Posisinya begini ya. Kalau ini di bawah ya, misalkan di bawah. Nah ini di sini ketika dia, ini palanya si mayit, nah ini tangan ya kan, ini kaki. Nah ini palanya ini duluan, jadi ininya dulu ditangkepin sini, terus ini posisinya ke bawah terus dia. Jadi nanti di sini ada yang terima orang 3 ya, di sini ada orang yang terima 3. Nah jadi palanya dulu, baru tengahnya, baru kakinya. Ini kalau cara menguburkan seperti itu. Itu yang benar. Kalau dari samping blok semua itu nggak bisa, berat itu pasti ya. Itu salah satu daripada cara bagaimana menguburkan. Nah, jadi kalau kita bicara tentang mengkafani, ini kehidupan sehari-hari sering kita lihat ya. Sebagaimana mungkin kalian melihat saudara kalian meninggal, atau mungkin sanak famili kalian meninggal ya, nanti tujuannya kita mempelajari ini, kita bisa memandikan, kita bisa mengkafani ya. Paling tidak kita mengerti apa-apa yang harus dijalani ketika dalam penyelenggaraan jenazah ya. Lebih-lebih terutama sholat jenazah itu adalah hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat disunahkan. Nah, jadi kalian ketika berada di dalam penyelenggaraan jenazah, ini adalah salah satu sikap sosial kalian terhadap masyarakat sekitar. Nah, jadi jelas ya, kalau kalian bisa berkesempatan untuk yang namanya menyelenggarakan jenazah dalam artian memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan, itu kalian bisa mengikuti, itu berarti kalian sudah masuk ke dalam kategori orang yang mempunyai jiwa sosial ya terhadap sesama masyarakat. Jadi jangan acuh tak acuh dalam artian oh ya biarin meninggal musuh gua ya kan, gua jahat sama dia, gua tinggalin aja terserah. Itu nggak bisa begitu ya. Jadi jelas dengan pembelajaran pada hari ini kita bisa mengerti bagaimana caranya kita memandikan jenazah dan menjadikan kita sebagai makhluk yang sosial. Anak-anakku, untuk besok kita akan sebelum kita pulang atau sebelum kita selesai belajar pada hari ini, untuk besok kalian tolong kerjakan di rumah kalian masing-masing itu halaman 70 ya, tugas 1 pilihan ganda, dan yang kedua itu adalah isian singkat. Itu kalian kerjakan di rumah kalian masing-masing. Dan ingat, buat minggu selanjutnya, ketemuan selanjutnya, kita ada hafalan untuk tata cara atau bacaan-bacaan dalam sholat jenazah. Itu aja. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.